Kemarin saya dapat pertanyaan dari teman-teman yang konsul private ke saya. Katanya perusahaannya nih ngutang ke dia, ya ngutang ke direksinya. Tapi malah direksinya yang dikejar-kejar pajak dan akhirnya harus bayar pajak besar. Sebelum saya melanjutkan topik, saya pastikan kepada Anda tonton video ini sampai habis supaya Anda bisa tahu apa penjelasan saya secara detail dan Anda ngerti teknik-teknik dalam perencanaan pajak Anda ke depan. Yuk, gimana ceritanya? Simak selengkapnya setelah yang satu ini. Nah teman-teman, kemarin saya dapat ini ya konsul ya dengan salah satu teman yang lain, di mana kondisinya dia punya perusahaan yang cukup besar, ya, direksinya banyak anyway. Terus kebetulan memang dia butuh setoran tambahan dan akhirnya para direksinya itu nyetorkan dananya ke perusahaan gitu ya. Terus ya dianggap sebagai hutang direksi ya. Jadi direksinya banyak karena kan perusahaan besar, dia dapat setoran ya. Nah, problemnya adalah utangnya itu tidak dibayarin bunga. Kenapa nggak dibayarin bunga? Karena perusahaannya juga lagi kondisi yang nggak baik dan tidak memungkinkan untuk bayar bunga ya. Dan kalau bayar bunga, yang terjadi adalah perusahaan tersebut malah rugi. Karena nominal utangnya besar-besar. Ternyata setelah dia berjalan bertahun-tahun, sampailah tahun 2-3 tahun kemarin, dia mendapatkan problem bahwa salah satu daripada pemilik itu mendapati AR ya, AR-nya itu mengetahui ya bahwa dia punya, kan karena di SPT-nya dia sudah lapor benar ya. Jadi perusahaan ini kebetulan lapornya sudah baik ya. Dia sudah lapor baik semua. Perusahaannya baik, direksinya juga baik ya. Jadi ini saya senang kalau terima dapat klien-klien seperti ini ngomonginnya enak. Cuma memang agak menjengkelkan karena kondisinya itu di SPT-nya direksi terdapat tulisan memang kan ada pinjaman ke PT. Jumlahnya cukup besar. Lalu di PT-nya tersebut kondisinya adalah ada memang tercantum juga ada hutang ke direksi. Nah, alhasil teman-teman yang terjadi adalah apa? Direksinya itu dikejar oleh petugas pajak. Petugas pajak meminta bahwa, loh, kamu ada piutang direksi, kamu ada apa? Kamu ada bukan piutang ya, kamu ada ya piutang ke PT ya, kamu ada piutang ke PT gitu ya, karena kan dia yang memberikan uang ke PT. Kenapa kamu kok nggak bayar bunga bang? Nggak bayar bunga. Terus direksinya ngomong, loh memang saya nggak terima bunga. Kalau saya terima bunga, ya pasti nanti dikejar. Perusahaan nggak cukup gitu ya untuk bayar bunganya dan perusahaan bisa rugi. Maka dari kita semua tidak meminta. Nah, alhasilnya apa teman-teman? Alhasilnya adalah apa? Dia dipaksa untuk seolah-olah mendapatkan pendapatan yang tidak ada. Ya, padahal di direksinya dia dianggap dia mendapatkan pendapatan yang tidak ada. Terus diminta untuk bayar pajak tambah. Ya, ceritanya gitu. Itu memang agak tidak fair gitu ya, karena sebenarnya dia nggak terima uang. Tapi karena beliaunya juga nggak ngerti gitu ya. Terus ini mohon maaf nih ya, ada beberapa petugas di lapangan tuh yang kartu asnya mereka adalah ngomong kalau nggak mau nambah ya bayar diperiksa bu. Saya akan periksa. Jadi kartu trufnya mereka, kartu asnya mereka itu pokoknya ngomongin diperiksa gitu ya. Nah kebetulan direksinya namanya orang pribadi ya teman-teman. Orang pribadi akhirnya apa? Dia nggak punya pembukuan yang jelas. Dia mau diperiksa, wah ya ribet ya. Terus membuktikannya gimana? Rekeningnya muter-muter ya, meskipun dia sudah lapor asetnya benar gitu ya.
Tapi kan mungkin ada mutasi yang dia nggak bisa buktikan, tapi semuanya udah dilapor benar sama dia. Nah, waktu mau diperiksa akhirnya ngalah kan. Mau periksa nggak ada bukti yang jelas, nggak diperiksa dia bayar denda ya. Pertama diminta berapa bunganya, jadi bunganya diminta berapa, angka pajak yang berlaku misalnya 11%, ya diminta 11% teman-teman. Terus akhirnya niko ketemunya 6% gitu ya. Saya diceritain ya agak jengkel sih karena memang kondisinya nggak terjadi pendapatan gitu ya. Dan yang kena kok direksinya, kalau yang kena PT-nya lain cerita kan, harusnya sinkron. Jadi kalau misalnya kondisi seperti itu, ya PT-nya harus ngakui ada bayar bunga, ngurangin biayanya PT. Direksinya nerima pendapatan bunga, nambahin pendapatan direksi. Nah ini baru sinkron. Tapi kalau ini nggak sinkron karena direksinya diminta, PT-nya enggak. PT-nya nggak pernah diperiksa soal itu. Direksinya yang diperiksa itu berulang kali. Nah akhirnya direksinya juga ngeluh. Aku setiap tahun 3 tahun ini selalu ditembak angka yang sama, ditembak kondisi yang sama. Dan dulu pertama kenanya bunganya 4%. Ya. Nanti tahun depannya lagi naik 5%. Tahun depannya lagi naik 6%. Dan ditarik terus naik gitu ya. Dan dia nggak bisa ngapa-ngapain karena kondisinya utangnya ada. Dan memang real ada. Tapi dia nggak mendapatkan bunga. Nah di lain sisi ketika dia ngomong sama direksi yang lain, Kak gitu tolong dong ini dipindahkan semua sebagai setoran modal di PT. Direksinya semua patahnya tak mau. Akhirnya ya mau tidak mau dia harus telan. Kenyataan pahit itu karena nominal utangnya cukup besar. Ya. Nah ini yang saya juga jadi salah satu hal ya yang saya pertimbangkan. Ya saya perlu pikirkan juga. Gimana ya Pak solusinya? Nah teman-teman, ini memang satu fenomena di mana kalau dulu mungkin teman-teman sempat lihat ya, atau Anda mungkin rasakan perpajakan kita kalau 5 tahun yang lalu gitu ya, 10 tahun yang lalu, itu hampir semua NPWP pribadi itu tidak pernah diperiksa teman-teman. Ya hampir mereka tidak pernah periksa NPWP pribadi. Kenapa? Karena kondisinya adalah kondisinya petugas pajak itu kan kayak kita punya karyawan ya, kayak kita punya sales marketing lah ya. Actually mereka punya target. Ini sorry ya teman-teman petugas pajak, saya cuma ngomong apa adanya. Nah, mereka juga punya target. Ketika mereka punya target, mereka itu kalau Anda coba lihat Google gitu ya, petugas pajak di Indonesia jumlahnya berapa, terus NPWP jumlahnya berapa gitu ya. NPWP Indonesia kalau secara googling ya, itu jumlahnya kalau nggak salah 50-an juta. Ya, NPWP. Petugas pajak itu paling 50-an ribu. Ya, seluruh Indonesia. Nah, prosentasenya petugas sama NPWP sama ini ya, wajib pajak itu 1:1000. Ya, kalau 1:1000, 365 hari, satu orang satu, mereka aja 3 tahun nggak selesai. Ya. Sedangkan mereka butuh target untuk pemasukan negara, ya. Nah, otomatis teman-teman yang akan dicek oleh mereka itu adalah wajib pajak yang bisa mendatangkan omset yang besar, bisa mendatangkan revenue yang besar, ya. Secara sederhana dan secara ya umumnya ya mereka ya Anda aja lah gitu. Kalau bisa Anda kasih target ya cari yang besar-besar dulu kan gitu. Ya sama lah. Jadi kita nggak nyalakan mereka. Jadi mereka nyari apa? Nyari WP yang bisa mendapatkan porsi besar. Ya. Nah, sehingga banyak orang pribadi yang terlena, mereka merasa bahwa saya itu enggak perlu urusin pribadi. Kenapa? Karena pribadi saya tidak pernah dicek Pak selama 10 tahun terakhir. Yes. Tapi cerita tadi itu pribadi teman-teman. Itu real case ya, teman yang datang ke saya itu real case, pribadinya dia yang dicek. Ya. Dan ini adalah memang secara nyata target petugas pajak ke depannya itu geser. Dari yang PT, dari yang CV, ini berubah sekarang dipindah ke yang pribadi. Ya. Pribadi adalah menjadi target petugas pajak tahun-tahun ke depan. Ya. Karena mereka tahu sebagian besar dana untuk yang tidak dilaporkan dipindah ke pribadi. Ya, buat orang yang mahir-mahir, yang jago-jago, putarannya canggih ya, masukin ke trust, masukin ke cold wallet, masukin kemana, pindahin ke negara lain ya. Tapi buat teman-teman yang middle,
Mereka nggak ngerti, masukin ke rekening. Nah, rekening ini yang akan ditembak oleh petugas pajak. Mereka akan cari. Ya. Nah, kembali tadi problem yang saya sampaikan tadi. Solusinya buat bagaimana dengan teman tadi yang kondisinya dipiutangkan. Nah, saya ngomong, kalau memang kamu berani membuktikan, saran saya fighting membuktikan. Karena Anda nggak benar-benar terima uang. Ya, sekarang kalau misalnya sampai petugas pajak memaksa Anda membayar pajak yang Anda nggak terima uangnya, Anda harus fighting. Ya, tapi Anda punya buktinya. Nah, buktinya berupa apa? Pembukuan Anda. Nah, ini siap nggak Anda melakukan itu? Ya, karena tax planning yang baik harus disertai dengan pembukuan yang baik. Kalau Anda sudah rapi semua, legal semua, Anda nggak melakukan tax planning juga salah. Ya, Anda melakukan tax planning, nggak melakukan pembukuan pun juga kalah. Ya, jadi Anda sudah bayar legal, lapornya yang hemat di tax planning yang legal, tax planning yang bagus. Terus lapornya ditambahkan dengan pembukuan supaya Anda tidak sampai ditekan, tapi Anda tidak bisa memberikan data. Ya, ini yang perlu Anda perhatikan ke depan. Buat teman-teman yang masih bingung terkait dengan permasalahan pajak Anda, saya yakin dan percaya memang tidak mudah untuk memahami perpajakan Indonesia. Tapi bisa kok Anda tahu langkah-langkah strategik yang bisa Anda lakukan secara singkat. Caranya gimana teman-teman? Anda bisa melakukan konsultasi private terkait dengan perpajakan Anda dengan saya ataupun dengan tim kami. Dan kami bisa memberikan Anda saran-saran yang praktis dan relevan untuk Anda lakukan. Ya, sehingga perpajakan yang Anda hadapi saat ini bukan jadi masalah yang besar. Tapi Anda tahu solusi yang baik untuk perpajakan Anda dan di kemudian hari Anda tidak sampai mengalami masalah yang serupa. Ya, buat teman-teman yang ingin berdiskusi dengan kami, silakan Anda klik link yang ada di kolom deskripsi. Semoga teman-teman yang menonton video ini semuanya tetap optimis, tetap positif ya, tetap berpikiran baik terlepas dari apapun yang terjadi di dalam negara kita ya. Saya yakin dan percaya kita berbuat benar ya, tetap meskipun kondisi belum benar, tapi kitanya akan dibenar ya. Tapi kalau Anda berbuat tidak benar, meskipun kondisinya benar, Anda pun akan jadi nggak benar ya. Percaya saya teman-teman, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda tanam, pasti Anda akan tuai sendiri. Jadi Anda nggak usah pusing, mikirin kanan kiri, jalan aja terus ya. Lakukan apa yang baik menurut Anda dan menurut keyakinan Anda. Buat teman-teman semua ya, silakan kalau merasa video ini bermanfaat, silakan di like, ya, subscribe dan share ke teman-teman yang lain supaya video ini dapat banyak berkat buat banyak orang. Ya, semakin sehat, semangat dan selalu berbahagia buat teman-teman sekalian. Bye bye.